menunjukkan mana yang benar, mana yang batil. Ya sudahlah, daripada menentang Allah, sami'na wa ata'na, ikut. Walaupun sebetulnya hatinya masih karihun, gak rela gitu. Ikutlah pilihan Allah dan Rasul. Mereka pun ganti rute, dari yang tadi rute mau mencegat Abu Sufyan, sekarang rute kepada Abu Jahal. Mulai ngutus mata-mata Abu Jahal, berapa pasukannya segala macam, bermalam di sebuah tempat di daerah situ. Malamnya Nabi itu gak bisa tidur. Nabi sepanjang malam beristighosah. Jadi istighosah itu teman-teman salah satu di antara sunnah-sunnah Nabi SAW. Apa istighosah artinya? Doa yang sangat lama. Nabi malam itu sama Abu Bakar berdua nggak tidur, yang lain pada tidur kan besok mau perang nih. Malam ini mereka tidur, besok mau tanding aja disuruh tidur kan ya. Apalagi besok mau perang, tidur wajib tidur. Yang belum tidur pokoknya pura-pura tidur aja. Kayak kita besok mau akad kan harus tidur ya, walaupun susah tidurnya. Pokoknya kalau mau akad nggak bisa tidur teman-teman. Ngapain? Ngafal aja. Saya terima kok. Nanti takut salah saya tolak kan bahaya. Udah diizinin sama calon mertua masih ditolak. Nah malamnya pada tidur kecuali 2 orang, Rasul sama Abu Bakar. Selalu berdua orang ini nih. Doa yang sangat khusyuk. Berharap banget, panjang lagi doanya sepanjang malam. Sampai Nabi mengangkat kedua tangannya itu nggak gini, tapi gini. Pernah nggak doa kayak gini? Nah makanya masih sendiri ya. Coba istighosah, ya Allah. Langsung tuh. Jadi kalau doa jangan gini doang. Apalagi gini santai. Sesekali doa, Allah. Ternyata belum, naik lagi sampai segini mungkin. Dan itu ada sunnahnya. Nabi berdoa dengan, kan Nabi berdoa kadang mengangkat tangan, kadang tidak mengangkat tangan. Kayak doa sehari-hari misalnya angkat tangan kan ya. Kayak mau makan misalnya bismillahirrahmanirrahim amutu wa ahya. Allahumma barik lana gitu ya. Kan nggak harus ngangkat tangan. Sarewai ini. Nah, udah kadang Nabi doanya gini, nelunjuk. Bukan perintah Allah, ya Allah kasih lo ya. Enggak. Nelunjuk dengan filosofi Arab sama filosofi Indonesia beda. Makanya jangan menerjemahkan teks Arab dengan konteks kita, dengan persepsi kita. Terjemahkan dengan persepsi bahasa sendiri. Apa sih maksudnya? Gitulah. Jadi di Arab tuh kalau gini bukan merintah. Gini tuh artinya cuma engkau yang saya harapin ya Allah gitu maksudnya. Jadi kalau ya Allah itu maksudnya engkau doang yang saya harapin, iya karena budua iya karena saya gitu. Bukan ya Allah pokoknya harus ya bukan. Kalau kita pakai dengan logika kita kan kok doa sih nggak sopan sama Allah kayak gitu-gitu amat. Kalau ke manusia mungkin gitu agak kurang sopan. Kalau ke Allah sopan. Bisa gini, bisa biasa aja, bisa gini. Gini juga ada beberapa level. Ada yang gini sampai ke paling atas. Biasanya yang paling atas tuh bab jodoh sih. Kalau bab kuliah masih gini, kerja, giliran jodoh paling tinggi. Apalagi kalau udah jodohnya balikan sama mantan tuh kayaknya naik kursi. Lebih tinggi lagi. Jadi malam itu Nabi beristighosah sampai syal beliau jatuh, nangis, janggut beliau basah dengan air mata, nangis panjang malam, ya Allah jika besok kami kalah perang, terbunuh semua, mungkin di muka bumi ini nggak akan ada lagi orang yang menyebut la ilaha illallah. Bahkan ngambil rida syalnya Rasul ditaruh lagi, cukup bagimu ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah. Allah udah mendengar. Abu Bakar menenangkan Rasul, tapi Rasulullah terus aja gitu. Kayak kita lagi doa kata teman, udah Allah udah dengar, taruh dulu. Kalau kita mah gitu ya. Nah, tapi jangan dibayangin gitu. Rasulullah pasti khusyuk banget, nggak kayak kita. Udah selesai berdoa, pagi-pagi sahabat riuh. Innalillah gitu. Kalau kita kan innalillah pasti ada yang meninggal ya. Siapa yang meninggal? Enggak, innalillah itu musibah, enggak harus selalu orang meninggal. Ya Rasulullah maafkan kami. Kenapa? Ternyata sebagian para sahabat malam itu digoda oleh syaitan sehingga semua pada mimpi basah, maaf. Tapi kayak gitu emang sejarahnya. Bukan semua, sebagian besarnya mimpi basah sehingga pas bangun mereka dalam keadaan junub, kotor, tidak suci, tapi nggak ada air. Untuk wudhu aja kurang, apalagi untuk mandi. Dan mandi junub kan harus semuanya. Sedangkan besok mereka mau berperang melawan musuh dalam keadaan tidak suci. Ini kayak pertanda buruk gitu. Dan mereka merasa mentalnya makin drop.
Tiba-tiba Allah beri ketenangan buat mereka, turun air hujan. Malam itu hujan turun, hujannya hujan lokal lagi. Camp kaum muslimin hujan, camp orang kafir enggak? Hujan, nyebrang-nyebrang, hujan enggak? Yang mainnya di Indonesia gitu. Di camp kaum muslimin hujan, di campnya orang kafir enggak hujan. Akhirnya pada mandi, alhamdulillah, Allah Akbar. Itu nanti ada ayatnya setelah itu, coba nanti baca lagi halaman kedua. Ketika ada adegan hujan segala macam, itu ceritanya kayak gitu. Akhirnya makin mantap, alhamdulillah bisa mandi, wudhu, minum. Baru mereka yakin bahwa ini adalah benar-benar perintah Allah. Nah, hidup kita tuh kalau kita ngejalanin hal-hal kayak gini, kita bakalan kayak lagi jalan bareng Allah. Sehingga nanti kita akan banyak ngelihat keajaiban-keajaiban Allah. Kalau kita nggak pernah masuk dalam situasi ini, kita tuh kenal Allah cuma dari kata orang, nggak pernah jalan bareng. Kita kayak kenal seseorang, tapi kata teman kita, cuma lihat postingannya doang, tapi nggak pernah jalan bareng, jadi nggak kenal dekat gitu, dan nggak akan dapat feel. Begitu juga kita kenal Allah. Kalau kita kenal Allah hanya dalam situasi normal, wajar, nyaman, berarti kita kenal Allahnya cuma dari katanya, cenah. Nggak pernah ngalamin sendiri. Begitu kita dihadapkan dengan situasi kayak gini, berarti kita lagi diajak Allah jalan bareng. Yuk jalan bareng saya. Siap ya Allah. Banyak kejutan-kejutan. Banyak yang bikin kita kaget. Kenapa? Karena kita jalannya dengan zat yang maha kuasa. Dia akan tunjukin kekuasaan-kekuasaannya. Dan kekuasaan Allah yang paling luar biasa ditunjukin justru dalam kesulitan. Kalau dalam normal nggak luar biasa namanya. Kayak kita sama teman kita, dia ngasih kita hadiah atau pinjam duit 100.000 pas kita lagi awal bulan, kan biasa aja ya. Coba kalau dia pinjemin duit 50.000 pas akhir bulan, kan luar biasa kan. Jadi makin kita sulit, Allah tunjukin kekuasaannya, di situ kita makin lihat gimana kita tuh bergantung banget sama Allah. Emang Allah bikin skenario-nya kayak gitu. Sehingga kalau kita teman-teman dihadapkan atau dikondisikan sama Allah dalam suatu keadaan yang kita nggak siap, yang kita nolak, yang kita berontak, tapi di sisi yang lain kita yakin ini ketentuan Allah, belajar meyakini, oh Allah lagi ngajak saya jalan nih. Allah lagi ngajak saya jalan biar lebih kenal sama Allah. Biar Allah nunjukin langsung. Satu, kedua niatin juga, oh Allah pengen memperlakukan saya khusus, nggak mau pakai yang lain, berdua aja biar Allah yang menolong saya, karena udah nggak bisa ngarap siapa-siapa. Akhirnya kaum muslimin pun melakukan peperangan Badar, duel dulu nih. Jadi ada kayak tarung dulu, 3 orang dari kaum muslimin, 3 orang dari orang kafir. Tarung, salah satunya jagoannya Nabi, kesayangan dan kebanggaan Nabi banget, anak muda yang bernama Ali bin Abi Thalib. Ali maju kalah musuh, terkapar, 3-3-nya mati. Kaum muslimin bertakbir, ahadun ahad. Yel-yel yang dipakai oleh Bilal dulu di Mekah, dipakai oleh kaum muslimin. Menanglah perang Badar. Dan dalam peperangan itu Allah tunjukkan yang luar biasa, kaum muslimin ditolong oleh makhluk yang turun dari langit berbondong-bondong, terbang menyambar dengan pakai ikat kepala berwarna hijau. Malaikat. Jadi ada khusus malaikat yang tugasnya sebagai malaikat militer. Ini malaikat angkatan udara nih. Malaikat militer. Kalau yang tadi kan di Maryam angkatan darat. Jadi ngasih korma segala macam. Ini angkatan udara. Nyambar dari atas, bayangin. Kaum muslimin lagi perang, tiba-tiba serangan udara, kan luar biasa tuh. Dan ini pertolongannya munculnya kenapa? Karena kaum muslimin memilih pilihan Allah, menggunakan logika Allah. Di logika itu, di jalan itu, di kondisi itu, Allah bakalan nunjukin banyak keajaiban. Kalau kita pengen lihat keajaiban, belajarlah untuk bersabar kalau kita tiba-tiba berada dalam kondisi kayak gitu. Kalau enggak, kita enggak akan pernah ngelihat keajaiban dan kebesaran Allah. Tiba-tiba datang malaikat nyamber, terus pergi lagi, nyamber lagi. Itu berbondong-bondong tuh, ribuan malaikat. Ngapain sih kok banyak banget ribuan malaikat? Sebetulnya satu malaikat juga ngehembus kan habis tuh orang kafir ya. Ya apaan sih orang-orang, habis kan ya. Gampang kan buat malaikat, kenapa sampai ribuan? Kata Allah alasannya bukan untuk ngancurin orang kafir. Alasannya untuk meneguhkan orang beriman. Jadi Allah kirim banyak tujuannya untuk meneguhkan orang beriman. Sehingga bertambahlah keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita aja yang memang tidak diberikan kesempatan bisa ngelihat malaikat. Tapi malaikat tuh nolongin kita. Terutama nolongin teman-teman yang masih fisabilillah. Itu Allah, malaikat dekat banget sama mereka. Saya udah gak tega nyebutnya. Udah lama kan saya gak menggunakan kata itu ya. Gak tega juga lama-lama. Teman-teman yang masih sendiri, yang masih dalam penantian, malaikat itu kalian gak sendiri. Ada malaikat di sebelah.
Malaikat juga kasihan sama kita. Kita aja yang nggak ngelihat. Ada malaikat, kenapa di sini? Saya khusus ditugaskan nemenin orang-orang kayak kamu dan teman-teman kamu. Oh ya, malaikat yang khusus nemenin yang berstatus J tadi. Ada hadisnya Ustadz? Nggak ada sih. Tapi yakinlah bahwa malaikat itu diutus untuk menolong orang-orang yang sabar. Status sabar kan bisa status masalah tadi, bisa masalah rezeki, bisa masalah sakit. Pokoknya ada malaikat aja yang nolongin mereka, ngedoain mereka, berselawat untuk mereka, memberikan naungan rahmat untuk mereka. Pokoknya banyak tuh. Apalagi para sahabat yang tadi mau memilih pilihan Allah walaupun awalnya nolak, karihun. Karena udah milih pilihan Allah, Allah berikan pertolongan yang luar biasa. Mungkin kalau tadi mereka maksain pilihan sendiri, bisa jadi dua-duanya nggak dapat. Abu Jahal nggak dapat, Abu Sufyan nggak dapat apa-apa. Untungnya mereka bersabar memilih pilihan Allah. Itulah hidup. Makanya teman-teman, kalau pas kita dapat satu musibah atau satu masalah, satu ujian, kehilangan sesuatu, itu berarti kita dikasih kesempatan untuk ngedapetin sesuatu yang lebih baik. Gimana caranya? Berhusnuzon kepada Allah. Karena kata Allah, ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Berarti kalau kita misalnya lagi dapat masalah, terus kita berhusnuzon, oh Allah pengen ngasih yang lebih baik. Itu Allah berarti kayak gitu. Kan kesempatan kan? Kenapa kita malah gunain kesempatan itu untuk bersuuzon? Kenalah kita dengan apa yang kita persangkakan. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Pas ada musibah kehilangan sesuatu, oh mungkin memang Allah pengen ngasih saya yang lebih baik dari ini. Ini kan udah lama saya pakai, ini udah 2 tahun 3 tahun, pengen diganti sama Allah. Itu gitu banget Allah tuh sama kita. Terus kenapa kita gak mau berprasangka baik kalau kayak gitu? Masalah yakin. Kalau kita malah pas dikasih musibah kehilangan sesuatu bilang, apa lagi maunya Allah, kayaknya Allah gak senang dengan saya taubat nih, maka Allah juga akan memperlakukan kita kayak kita prasangkain. Makanya kalau kita dapat musibah, ujian, itu berarti kita dikasih kesempatan untuk memikirkan sesuatu yang baik yang akan Allah kabulkan. Kalau nggak dikasih itu, berarti kita nggak dikasih kesempatan memikirkan yang lebih baik. Begitu dikasih, oh saya harus mikirin yang lebih baik nih. Kayak gitu aja terus. Apapun musibahnya. Termasuk yang tadi, gagal dalam hubungan, diputusin atau ditolak. Kita mikirin, oh berarti Allah mau ngasih yang lebih baik dari dia. Ternyata tetap ujung-ujungnya dia juga. Kok bisa? Oh berarti dia diperbaiki sama Allah. Dibuat lebih baik, dibuat lebih soleh, lebih pantas, baru bareng dengan kita. Coba kalau nggak dibuat lebih soleh udah langsung jadian. Kan bisa bahaya juga buat kita. Stres juga kan mikirnya ya. Makanya Nabi mengatakan, sebaik-baik perhiasan adalah istri yang soleha. Itu benar-benar menyenangkan hati. Kebahagiaan bagi laki-laki itu adalah memiliki seorang istri yang soleha. Istri yang soleha itu bukan cuman istri yang hafal Qurannya banyak, yang hafal hadisnya, bukan wawasan. Istri yang soleha itu istri yang akhlaknya baik. Yang kalau kita ngelihat dia langsung bahagia. Jadi pulang ke rumah itu nggak pernah nyetel TV. Kenapa papa nggak pernah lihat TV? Kan lihat mama. Ya. Yang lama nonton TV, pasti ini nggak nyaman ngelihat istrinya nih. Jadi kalau sampai rumah bikin kopi, duduk di tengah ruangan, ngelihat istri lalu lalang gitu. Pak, TV-nya di situ, ngapain ke sana kemana mama pergi? Itulah hiburan buat papa. Berat juga Pernah nggak ngomong kayak gitu? Belum. Gimana mau ngomong, nggak ada orangnya ya. Nanti kalau udah ada gitu tuh. Makanya saya jarang nonton TV sering nonton YouTube soalnya. Nah ini ya teman-teman. Jadi kita berprasangka begitu dikasih musibah, oh berarti Allah pengen ngasih yang lebih baik. Yang terbaik deh yang kita prasangkain. Karena Allah akan kayak gitu banget. Inilah rahasia matematika Allah. Ya Allah berlakukan kepada Ahlu Badar. Ya Allah berlakukan kepada para sahabat yang berjanjian Hudaybiyah, Bai'atul Ridwan. Ya Allah berlakukan kepada Siti Hajar, Maryam, dan banyak lagi kisah-kisah yang benar yang disebutkan di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan nambah yakin kita bukan minta musibah, tapi emang itu fitrah kehidupan manusia.
Udah kayak gitu sunatullah. Semua yang hidup pasti dikasih ujian. Jangankan orang biasa, jangankan orang beriman, orang biasa aja dikasih ujian, apalagi beriman. Beriman itu pasti dikasih ujian sama Allah. Cuman karena ujian itulah Allah memperlakukannya lebih istimewa daripada orang lain. Jadi siapa orang yang paling istimewa di mata Allah? Yang paling banyak diuji. Jadi jangan pede dulu bahwa kita lebih istimewa di mata Allah gara-gara kita ibadahnya lebih bagus dari teman kita. Bisa jadi teman kita nggak tahajud. Bukan berarti nggak perlu tahajud ya, tahajud keren, bagus, luar biasa. Tapi ini kalau kita ke orang lain gitu, misalnya kita udah tahajud, misalnya kita udah ta'lim, misalnya kita udah tilawah, misalnya kita udah sedekah, misalnya. Terus kita ngerasa kayak lebih baik dari orang lain, jangan. Karena bisa jadi ibadah teman kita, diam doang tuh. Ngapain? Sabar menghadapi ujian, itulah ibadahnya. Bisa jadi orang yang paling mulia di mata Allah itu orang yang sedang sakit di rumah sakit atau di rumahnya yang nggak bisa berobat bertahun-tahun. Pas kita lihat ke dia mah nggak, ibadahnya nggak dahsyat kayak kita, nggak pernah ikut talim, tilawahnya sedikit-sedikit, paling juga yang dia hafal aja karena udah nggak bisa baca saking sakitnya. Tapi ibadahnya itu 24 jam sehari lewat apa? Sabar menghadapi ujian sakit. Berarti bisa jadi teman kita yang baru diputusin itu lebih mulia daripada kita yang baru jadian. Jadi jangan ngeledekin ya, jangan suka membuli lah. Karena yang dibully itu bisa jadi lebih mulia daripada yang membuli. Astagfirullahaladzim. Ya. Itulah kajian tentang matematika Allah. Mudah-mudahan kita mengerti. Maksud mengerti di sini meyakini, bisa bertambah yakin sama Allah dan bisa diterapin. Tadi kalau dikasih ujian berarti kita punya kesempatan berprasangka baik supaya kita dapat apa yang kita prasangkakan. Kalau dikasih ujian berarti Allah pengen ngajak kita jalan berdua nih. Kalau dikasih ujian berarti Allah pengen memperlakukan kita secara khusus, nggak mau yang lain bantu kita, pengen Allah doang yang bantu. Dan itu keistimewaan dari Allah untuk kita.